Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji Iqra yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman ke-17 Iqra 4. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita dengan kata pertama, yaitu kata lam akhunhu. Baik, perhatikan. Di depan huruf lam terdapat mim sukun ya, maka dibaca lam ya. Lam, bukan lama tapi lam ya. Lam akhunhu ya. Ini nun sukun ya. Jadi dua pelajaran ya. Karena di pelajaran sebelumnya, di video sebelumnya kita belajar tentang mim sukun, cara baca mim sukun dan juga nun sukun. Maka di sini kita latihan dengan contoh-contoh yang telah diberikan ya. Lam akhunhu ya, nun sukun, mim sukun. Lam akhunhu. Lam akhunhu. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Auladuhum. Baik, perhatikan ya. Au dibaca dua harokat huruf A karena terdapat waw sukun di depan huruf A ya. Maka diayun sekali atau dibaca dua harokat. Au. Auladuhum ya. Auladuhum. Jelas ya? Harus ya. Kemudian huruf la. La dibaca dua harokat karena terdapat alif di depan huruf la. Ini namanya lam alif ya. Lam dan alif. Di depan huruf la terdapat alif, maka harus dibaca dua harokat ya. Karena itu merupakan tanda dua harokat, maka dibaca aula. Aula jadi dipanjangkan ya. Dipanjangkan dua harokat. Auladuhum. Di ujung mim sukun ya, huruf mim sukun. Auladuhum. Oke, kita perlambat. Auladuhum. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wayan'ihi. Perhatikan. Wayan ya, huruf nun sukun dibaca wayan ya. Wayan harus jelas ya. Wayan'ihi. Nah, hi yang di ujung harus dibaca dua harokat. Kenapa? Karena di bawahnya terdapat tanda alif kecil. Tanda alif kecil adalah tanda dua harokat. Maka huruf hi harus dibaca dua harokat. Karena alif kecilnya berada di bawah, maka dia dibaca hi ya. Wayan'ihi. Wayan'ihi. Jadi harus dipanjangkan yang di ujung ini ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata tumari fihim. Baik, perhatikan kata tumari fihim. Huruf ma, perhatikan. Tuma ya, ini huruf ma ya. Ma dibaca dua harokat karena terdapat alif ya di depan huruf ma. Tuma ya, jadi harus dipanjangkan dua harokat. Tumari. Tumari ya, harus dipanjangkan dua harokat ya. Kemudian di depannya terdapat ro menjadi ri harokat i ya. Tumari fihim. Nah, kemudian lihat huruf fi, fa menjadi fi harokat i ya. Fi dibaca dua harokat atau diayun sekali karena terdapat ya sukun atau ya mati. Maka fi harus dipanjangkan dua harokat atau diayun sekali. Tumari fihim ya, jadi diayun ya. Fihim. Mim sukun berada di ujung. Tumari fihim. Fihim ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Alimta. Alimta. Baik, perhatikan huruf mim sukun ya. Bagaimana cara baca mim sukun ya. Alimta. Harus diperjelas ya, jangan sampai ada yang keliru ya.
alimta. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. In asaituhu. Perhatikan, in, nun sukun dibaca in. Asoi, ya, soy, ya, ini huruf so, ya, diayun sekali atau dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf so, maka dibaca in asoi, ya, harus diayun sekali, ya, asoi. Kemudian tuhu, hu yang di sini, yang di ujung, ya, dibaca 2 harokat karena terdapat tanda u terbalik atau biasa disebut dhammah, tapi kita sebut saja tanda u terbalik, ya. Kalau u yang biasa seperti ini dibaca 1 harokat tu, tapi kalau terbalik seperti ini maka harus dibaca 2 harokat. Jadi hu ini wajib dibaca 2 harokat. Contohnya in asaituhu, jadi agak dipanjangkan di ujung, ya. In asaituhu, in asaituhu. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata kana aliman khabira. Perhatikan kata kana. Ka dibaca 2 harokat, ini huruf K, ya. Dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat tanda alif yang merupakan tanda 2 harokat, maka dibaca kana. Jadi harus panjang, ya, kana aliman. Jadi perhatikan huruf li, ini la menjadi li harokat i, dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun, ya, atau ya mati di depan huruf li, maka dibaca aliman. Kemudian huruf man, huruf ma, ini huruf ma, ya, dibaca 1 harokat meskipun ada alif di depannya, tapi harokatnya harokat an, tanwin, harokat an, ya, garisnya double, ya, maka harus dibaca 1 harokat aliman, bukan aliman, bukan, ya, tapi aliman langsung, ya. Kana aliman langsung, ya, bunyi an. Kana aliman khabiran, ya. Perhatikan khobi, bi dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf bi, maka harus diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat. Khabiran, ya. Kana aliman khabiran. Oke, jelas, ya, khabiran. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Min azabin ghalizin. Baik, perhatikan huruf nun sukun lagi, ya, maka dibaca min. Nun sukun, min azabin, ya, za dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf za, ya, alif di depan huruf za, maka harus dipanjangkan 2 harokat. Min azabin, ya, harus dipanjangkan 2 harokat. Min azabin, ba menjadi bi, harokat i, kemudian harokatnya double, maka dibaca in, ya. Min azabin ghalizin, ya, la menjadi li harokat i, kemudian dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf li, maka dibaca ghalizin. Zo menjadi zin, harokat i, ya, harokat in, ya, harokat double, maka dibaca 2 harokat, dibaca in, ya. Ghalizin, min azabin ghalizin, min azabin ghalizin. Jadi ayun, ya, lizin. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata fa'aujasa minhum. Perhatikan, ya, kata fa'aujasa minhum. Au dibaca 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat waw sukun, ya. Fa'aujasa, aujasa harus dibaca, ya. Fa'aujasa, ya, ini waw sukun. Perhatikan. Fa'aujasa minhum, ya, huruf nun sukun dan mim sukun, ya. Fa'aujasa minhum.
Fa'aujasa minhum. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Sami'un alimun. Perhatikan kata sami ya. Mi dibaca 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf mi. Maka dibaca sami'un ya. Ini harokat un ya, perhatikan. Harokat u kemudian ada garisnya melingkar separuh di atas, maka dibaca un ya. Sami'un. Jadi diayun ya. Mi, sami'un. Sami'un alimun. Perhatikan huruf la menjadi li harokat i, kemudian dibaca 2 harokat li karena terdapat ya sukun di depan huruf li ya, maka dibaca alimun. Sami'un alimun ya, sama ya, harus dibaca 2 harokat huruf li. Kemudian di ujungnya terdapat harokat un ya, harokat un. Alimun. Sami'un alimun. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata la yazalu bunyanuhum. Perhatikan. Yang pertama huruf lam alif ya, atau huruf la. Dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena terdapat alif di depan huruf la ya, maka dibaca la, harus dipanjangkan 2 harokat ya. La yazalu ya, za dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf za ya, maka dibaca la yazalu ya, za dibaca 2 harokat ya. La yazalu bunyanuhum ya, bunya huruf nun sukun, kemudian di depan huruf ya terdapat alif, maka harus dipanjangkan 2 harokat. La yazalu bunyanuhum ya, bunyanuhum, mim sukun berada di ujung ya. La yazalu bunyanuhum. La yazalu bunyanuhum. Jadi harus panjang ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fama lahu min hadin. Perhatikan huruf ma di sini. Fama ya. Ma dipanjangkan 2 harokat, harus karena terdapat alif yang merupakan tanda 2 harokat. Maka huruf ma ini harus dibaca 2 harokat. Fama lahu ya, hu dibaca 2 harokat karena terdapat tanda u terbalik ya, tanda dhammah terbalik atau tanda u terbalik. Ini ya, harus dibaca 2 harokat ya, karena yang biasa ini yang seperti ini namanya u, tapi 1 harokat. Ini kalau terbalik seperti ini 2 harokat. Fama lahu min hadin ya, ha dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf ha. Fama lahu min hadin ya, harokat in ya di ujung. Fama lahu min hadin. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh kata berikutnya. La asai la awda'u khilalakum. Perhatikan kata la awda'u. La au ya, huruf ini huruf la dan a dibaca la a, kemudian di depannya huruf waw sukun, maka dibaca la au. La au ya, diayun sekali atau dibaca 2 harokat ya. La au da'u. Ini huruf waw sukun di depan huruf u, maka harus dipanjangkan 2 harokat atau diayun sekali, dan alif yang di sini alif yang tidak perlu dibaca atau dianggap ya, karena memang ini hanya kaidah penulisan ya. La awda'u. Perhatikan kemudian khila ya, la dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf la. Khilalakum ya, mim sukun berada di ujung.
La awdu'u khilalakum. La awdu'u khilalakum. Baik, kita lihat lagi contoh kata berikutnya. Wa ila thamuda akhahum. Perhatikan wa ila ya, la dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf la. Maka dibaca wa ila thamu ya, mu dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun di depan huruf mu, harokat u ya. Maka dibaca thamu ya. Wa ila thamuda akhahum. Perhatikan huruf kho dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf kho. Kemudian maka harus dibaca 2 harokat ya. Kemudian mim sukun berada di ujung. Wa ila thamuda akhahum. Wa ila thamuda akhahum. Baik, perhatikan lagi, kita baca contoh kata berikutnya. Min ilahin ghairuhu. Perhatikan huruf ma menjadi mi harokat i, kemudian ini nun sukun dibaca min. Min ila la dibaca 2 harokat karena terdapat alif di atas huruf la ya. Min ilahin ghairuhu. Ini harokat in ya. Ha menjadi hi, harokat in, harokat bawah dibaca min ilahin ghairuhu. Ghoi dibaca 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf gho ya, maka dibaca ghoi. Ruhu ya, hu dibaca 2 harokat karena terdapat tanda u terbalik ya, harokat u terbalik. Jadi harus dibaca 2 harokat ya. Min ilahin ghairuhu. Min ilahin ghairuhu. Baik, perhatikan lagi kata berikutnya. Khalau ila syayatinihim. Perhatikan kata khalau ya. Lau dibaca 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat waw sukun di depan huruf la. Perhatikan alif yang di sini, alif yang tidak perlu dibaca karena dia hanya kaidah penulisan. Khalau. Nah, kalau yang alif yang ini harus dibaca i karena ada harokat i di bawah ya. Sedangkan yang alif ini tidak perlu dibaca karena dia hanya kaidah penulisan atau tidak perlu dianggap ya. Khalau, jadi yang diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat huruf la ya. Khalau ila ya, la dibaca 2 harokat karena ada alif kecil di atas huruf la dan terdapat alif maksurah di depannya atau alif bengkok ya. Khalau ila syaya ya dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf ya. Syayati ya, ti dibaca 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat ya sukun di depan huruf ti, maka dibaca syayati tinihim ya, huruf mim sukun berada di ujung. Khalau ila syayatinihim ya. Khalau ila syayatinihim. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata wahum yanhauna anhu. Perhatikan wahum. Mim sukun harus dibaca ya, ini ya, jelas ya. Wahum yanhauna ya, huruf nun sukun harus dibaca jelas ya. Wahum yanhau ya. Ha dibaca 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat waw sukun di depan huruf ha. Hau. Wahum yanhauna. Wahum yanhauna anhu. Nun sukun harus dibaca jelas. Wahum yanhauna anhu. Oke. Wahum yanhauna anhu. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa yan'auna anhu. Perhatikan
nun sukun harus dibaca jelas. Wayan, ini huruf A ya, maka dibaca wayan A. Kemudian ada waw sukun, maka dibaca 2 harokat au. Atau di ayun ya, satu harokat. Wayan auna, auna. Wayan auna anhu. Ini nun sukun harus dibaca jelas. Wayan auna anhu. Baik. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.